Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan yang berlimpah yang kami nikmati setiap hari. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu, berfirmanlah Engkau. Kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan, sambutlah Yerusalem yang baru dengan kehidupan yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru, di mana laut pun tidak ada lagi. Saudaraku, bumi yang baru, di mana tidak ada lagi lautnya, adalah hal yang bertentangan dengan penciptaan Kejadian 1 ayat 9, di mana Allah mengumpulkan air pada satu tempat sehingga kelihatan mana daratan. Saudaraku, laut yang dimaksud Wahyu Yohanes ini ialah berbagai kejahatan-kejahatan yang dipimpin oleh iblis atau setan, seperti antikristus dan kerajaan yang anti kepada Kristen, seperti Kaisar Domitius di akhir abad pertama, sehingga Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Saudaraku, di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, tidak ada lagi kejahatan, sekalipun kecil. Jadi kota kudus ini kota yang aman dan nyaman, karena tidak ada gangguan sama sekali. Saudaraku, Yohanes melihat kota kudus Yerusalem yang baru, yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Yerusalem yang baru turun dari sorga. Kota kudus ini adalah kota yang sangat nyaman. Kota kudus ini adalah kota yang sangat aman, dan kota yang sangat indah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, keindahan kota kudus Yerusalem yang baru digambarkan di Wahyu 21 ayat 11 dan 12. Ayat 11 mengatakan, kota kudus itu penuh dengan kemuliaan Allah.
dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Permata yaspis di sini ialah yang dipakai penulis Wahyu untuk menggambarkan keindahan kota kudus, yang sesungguhnya tidak ada satu benda apapun yang dapat menyamai keindahan kota kudus Yerusalem yang baru yang turun dari sorga. Saudaraku, kenyamanan dan keamanan kota kudus Yerusalem yang baru digambarkan firman Tuhan Wahyu 21 ayat 12. Dikatakan kota kudus Yerusalem yang baru dibangun oleh Allah dengan tembok yang besar lagi tinggi. Pintu gerbangnya 12. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Saudaraku, bangunan ini menggambarkan kenyamanan dan keamanan kota yang dibangun oleh Allah, yang sangat aman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, alangkah indahnya, alangkah bahagianya, alangkah senangnya kehidupan orang-orang yang diselamatkan oleh darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, kehidupan orang-orang yang diselamatkan oleh darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yohanes mengatakan di Wahyu 21 ayat 4, pertama, Allah akan menghapus air mata dari mata pengikut Tuhan Yesus. Jadi di sana tidak ada lagi tangisan, saudaraku, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Kedua, tidak akan ada lagi maut, tidak akan ada lagi perkabungan, tidak akan ada lagi ratap tangis, tidak akan ada lagi duka cita, sebab segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Demikianlah kehidupan pengikut Tuhan Yesus di kota kudus Tuhan. Sungguh bahagia, sungguh indah, sungguh aman di kota kudus Yerusalem yang baru yang dibangun oleh Allah sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum saya teruskan renungan ini, saya mengajak kita semua menyanyikan "O Jerusalem" dengan kata-kata demikian: "O Jerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. O Jerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana." Kita sama-sama bernyanyi. O Jerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. O Jerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, masihkah ada kerinduan kita? Masihkah ada kerinduan saudara untuk memasuki kota kudus Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga oleh Allah, seperti yang dikatakan firman Tuhan Wahyu 21 sampai dengan 4. Jika saudara dan saya masih ada kerinduan untuk memasuki kota kudus Yerusalem yang baru, marilah kita sambut Yerusalem yang baru itu dengan kehidupan yang baru. Sekarang juga saudaraku, mari kita hidup baru dengan menjalankan hidup jauh dari berbagai kejahatan. Hidup yang rela berbagi, hidup yang peduli kepada sesama, hidup yang peduli kepada yatim dan janda, termasuk kepada orang asing yang ada di sekitar kita.
dengan hidup bersekutu yang terus-menerus dengan Allah. Karena Allah ada bersama-sama dengan kita semua umat Allah. Hal ini digambarkan kemah Allah yang berada di tengah-tengah umatnya dan diam bersama-sama dengan umatnya. Wahyu 21 ayat 3. Kemah Allah ada di tengah-tengah kita, saudaraku, yang menggambarkan bahwa Allah itu ada di dalam sekitar kita, bahkan di dalam hati kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyambut kota kudus Yerusalem yang baru berarti setiap umat harus menguduskan diri untuk memasuki kota kudus Yerusalem yang baru itu. Seperti kata firman Tuhan Wahyu 21 ayat 27 yang mengatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya dengan darah anak domba Allah kita dikuduskan. Namun saudaraku, kita dituntut menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti yang dikatakan Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudaraku, marilah kita sambut Yerusalem yang baru dengan kehidupan yang baru, yaitu memulai hidup kudus. Saudaraku, waktu ini sangat singkat. Kita tidak tahu hari yang masih diberikan Tuhan bagi kita untuk menjalani hidup ini. Tetapi marilah kita siaga menantikan panggilan Tuhan itu dengan hidup yang baru. Untuk itu saudaraku, mari kita undang Yesus Kristus dengan kuasa rohnya untuk memimpin, menuntun saudara, menuntun saya untuk menjalani sisa-sisa hidup kita, untuk memasuki kota kudus Yerusalem yang baru yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Sambutlah Yerusalem yang baru dengan kehidupan yang baru, yaitu hidup yang kudus. Sungguh Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita hari lepas hari, sehingga kita dapat memasuki kota kudus Yerusalem yang baru itu. Oleh karena itu, undanglah kuasa Roh Kudus Tuhan di dalam hidupmu setiap saat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.